merepresentasikan terkait profil perusahaan. Untuk yang pertama yaitu profil Marriott International. Marriott International adalah perusahaan perhotelan terkemuka di dunia dan merupakan perusahaan perhotelan yang telah memiliki jaringan lebih dari 3.700 unit di hampir 74 negara yang tersebar di seluruh dunia. Pertama kali didirikan pada tahun 1972 oleh J.W. Marriott dan istrinya Elisabeth Marriott. Nah, Marriott International dibentuk ketika Marriott Corporation pecah menjadi dua, yaitu Marriott International dan Host Marriott Corporation sejak tahun 1993. Beberapa hotel dan resort di bawah naungan Marriott International diantaranya yaitu Marriott Hotel and Resort, J.W. Marriott Hotel and Resort, Gaylord Hotel, Renaissance Hotel, Ritz-Carlton, Bulgari Hotel and Resort, AC Hotel by Marriott, Autograph Collection Hotel and Resort, Edition Hotel, dan Marriott Conference Center. Nah, yang selanjutnya adalah profil Accor Hotel. Nah, Accor Group merupakan jaringan hotel internasional asal Prancis yang mengoperasikan ratusan ribu kamar di 105 negara di dunia. Didirikan oleh dua sahabat yaitu Paul de Breuil dan Gerard Pellisson. Nah, Accor membuka hotel pertamanya pada 1967 dengan merek Novotel. Nah, mengutip situs Accor Hotel, bisnis de Breuil dan Pellisson mulai meningkat dengan dibukanya Novotel di Newcastle, Swiss pada tahun 1972. Lalu Novotel mulai merambah bisnis di beberapa negara Eropa serta Timur Tengah dan melakukan divestasi dengan mengakuisisi jaringan restoran Courtepleil. Nah, 3 tahun setelahnya perusahaan ini juga mengakuisisi Mercure, jaringan hotel besar pada tahun 1975 dan membuka hotel pertamanya di benua Afrika, tepatnya di Kamerun. Nah, selepas itu, grup bisnis ini membeli brand Sofitel serta jaringan restorannya pada tahun 1980. Nah, pada tahun 1985, anak perusahaan dari Accor memperkenalkan jaringan hotel murah berbintang bernama Formule. Nah, selain itu, perusahaan ini juga mendirikan Akademi Accor, salah satu universitas di Prancis dengan konsentrasi disiplin ilmu di bidang jasa. Selain itu, perusahaan ini juga memiliki beberapa brand diantaranya Pullman, M Gallery, Mantra, Angsana, Raffles, Fairmont, dan masih banyak lagi. Kini 50 tahun sejak hotel pertama mereka dibangun, jaringan Accor Hotel telah memiliki properti 5.000 hotel di 5 benua dengan berbagai kelas, mulai dari hotel budget hingga mewah dan prestisius di perkotaan dan destinasi wisata premium. Yang selanjutnya terkait visi dan misi. Untuk yang pertama, visi dan misi Marriott International. Visinya yakni menjadi perusahaan nomor 1 atau yang terdepan di bidang penginapan atau perhotelan di dunia. Kemudian misinya yaitu memenuhi kebutuhan setiap individu sehingga melampaui harapan konsumen dengan memperhatikan kepentingan semua pihak, baik dari pemilik, para tamu atau konsumen, dan para karyawan. Nah, yang selanjutnya yaitu visi dan misi Accor Hotel. Nah, untuk visinya yaitu mengembangkan bisnisnya yaitu dengan cara organic growth atau pengembangan secara mandiri dan juga melakukan akuisisi hotel-hotel lainnya agar segmentasi pasar yang mereka tuju pun semakin berkembang. Nah, kemudian misinya yaitu yang pertama untuk membangun hubungan dan menciptakan kepercayaan satu sama lain. Yang kedua untuk menyadari dan saling menghargai keberagaman baik pria maupun wanita di dalam maupun di luar kelompok. Nah, yang ketiga untuk memiliki standar yang tinggi baik sebagai individual maupun kelompok sehingga dapat memberikan yang terbaik dan memaksimalkan kinerja. Nah, melihat ke depan, kita harus berpartisipasi dan melakukan action dalam rangka menciptakan solusi untuk berkembang. Nah, yang selanjutnya terkait perbedaan visi dan misi. Untuk yang pertama, perbedaan visi antara Marriott International dan Accor Hotel. Nah, perbedaannya yaitu Marriott International hanya fokus di bidang penginapan dan perhotelan. Berbeda dengan Accor Hotel yang tidak hanya fokus pada satu bidang tetapi juga fokus ke beberapa bidang, contohnya
mempunyai brand Accor sendiri. Nah, yang selanjutnya perbedaan misi antara Marriott International dan Accor Hotel. Untuk yang pertama terkait dengan customer Marriott International yaitu segmen mikro, kecil dan menengah. Untuk Accor Hotel yaitu nasabah bisnis dan perorangan. Yang kedua itu terkait produk or service. Nah, untuk Marriott International itu memenuhi kebutuhan setiap individu sehingga melampaui harapan. Kemudian untuk Accor Hotel untuk membangun hubungan dan menciptakan kepercayaan satu sama lain. Dan yang ketiga market kedua perusahaan yaitu sudah di level internasional. Nah, yang keempat yaitu terkait dengan teknologi. Untuk Marriott International itu memenuhi kebutuhan setiap individu sehingga melampaui harapan. Kemudian untuk Accor Hotel itu untuk memiliki standar yang tinggi baik sebagai individual maupun kelompok. Yang kelima yaitu terkait concern for survival, growth, and profitability. Nah, untuk Marriott International yaitu mengutamakan SDM terlebih dahulu dan memperlakukan para rekan dengan baik. Untuk Accor Hotel yaitu melihat ke depan, kita harus berpartisipasi dan melakukan action dalam rangka menciptakan solusi untuk berkembang. Nah, yang selanjutnya terkait analisis eksternal perusahaan. Yang pertama itu untuk Marriott International, faktor-faktor eksternal utamanya itu dari peluang dan ancaman. Untuk peluangnya yaitu terdiri dari pergeseran perilaku konsumen, pasar besar yang belum tereksploitasi, peningkatan perjalanan global, dan fokus pada personalisasi. Nah, kemudian untuk ancamannya yaitu pandemi global, persaingan ketat, resesi menjulang, ketegangan perdagangan, dan resiko serangan teror. Nah, yang selanjutnya untuk Accor Hotel, peluangnya yaitu tumbuh di negara berkembang, manajemen hotel yang semakin baik, dan diversifikasi. Untuk ancamannya yaitu persaingan yang ketat, masalah di Eropa, yang selanjutnya penurunan kondisi ekonomi global, dan yang terakhir krisis kesehatan dampak pandemi COVID-19. Nah, yang selanjutnya terkait matriks EFE Marriott International. Nah, teman-teman bisa langsung perhatikan di tabel ya teman-teman. Kita sudah menentukan faktor-faktor eksternalnya, kemudian kita menentukan bobot dari masing-masing faktor eksternalnya. Kemudian kita sudah menentukan peringkat dan kita memperhitungkan skornya, dan berdasarkan perhitungannya total skor metrik EFE Marriott International yaitu sebesar 3,4. Nah, yang selanjutnya yaitu matriks EFE Accor Hotel. Nah, teman-teman langsung perhatikan di tabelnya. Kita sudah menentukan faktor eksternal utamanya, kemudian kita menentukan bobotnya dan peringkatnya. Setelah itu kita memperhitungkan skornya. Nah, berdasarkan tabel kita bisa lihat total skor untuk metrik EFE Accor Hotel itu sebesar 3,10. Nah, yang selanjutnya itu terkait competitive profile matrix atau CPM. Nah, teman-teman langsung perhatikan di tabelnya. Kita sudah menentukan faktor-faktor keberhasilan penting, yaitu iklan, kualitas pelayanan, daya saing harga, keahlian manajemen, posisi keuangan, loyalitas pelanggan, ekspansi global, organisasi berstandar internasional. Nah, setelah itu kita sudah menentukan bobot, kemudian rating masing-masing perusahaan yaitu Marriott dan Accor. Kemudian kita sudah memperhitungkan skornya masing-masing. Nah, matrik CPM ini fungsinya untuk memperbandingkan perusahaan Marriott International dan Accor Hotel. Nah, berdasarkan matrik CPM, kualitas pelayanan merupakan faktor penentu keberhasilan yang paling penting bagi sektor perhotelan dengan bobot penilaian sebesar 0,20. Kemudian faktor penting berikutnya adalah kualitas manajemen dan loyalitas pelanggan yang sama-sama diberi bobot 0,15. Sedangkan untuk iklan, daya saing pelanggan, posisi keuangan, ekspansi global, dan organisasi berstandar internasional menduduki posisi yang cukup penting dengan bobot masing-masing sebesar 0,10. Nah, berdasarkan hasil perhitungan total nilai bobot tertimbang di atas tadi ya, di tabel tadi, Marriott International menjadi yang paling baik dengan total nilai sebesar 3,25. Accor Hotel mempunyai total nilai sebesar 3, yang mana sedikit tertinggal dari Marriott International, sehingga berdasarkan hasil analisis competitive profile matrix atau CPM yang mana perbandingan antara Marriott International dan Accor Hotel diketahui bahwa Marriott International lebih unggul. Nah, yang selanjutnya terkait analisis internal perusahaan. Nah, yang pertama yaitu Marriott International
Faktor-faktor internal utamanya yaitu ada kekuatan dan kelemahan. Untuk kekuatannya terdiri dari reputasi luar biasa, kode etik yang ketat, kehadiran di seluruh dunia, kepemimpinan pasar, akuisisi menguntungkan, pelanggan yang setia, kekuatan positif, kemitraan strategis, sangat inovatif dan mendorong untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Kemudian untuk kelemahannya yaitu perlindungan data yang tidak efektif, publisitas negatif, tuntutan hukum perdata, penekanan berlebihan pada standarisasi layanan, fokus pada keluarga, dan fokus yang berlebihan pada ekspansi. Nah, yang selanjutnya yaitu analisis internal Accor Hotel. Nah, faktor-faktor internal utamanya untuk kekuatannya yaitu terdiri dari menyediakan pelayanan di berbagai segmen, manajemen mengembangkan model waralaba, kemudian interaksi yang baik dengan tamu, memiliki program loyalitas, unik digital hospital, sumber daya manusia yang baik, brand image, dan yang terakhir bisnis yang berkelanjutan atau sustainability. Nah, yang untuk kelemahannya yaitu pelayanan semua segmen, kalah dari bisnis online, fokus pada waralaba, dan yang terakhir penekanan yang berlebihan pada submerek. Nah, yang selanjutnya terkait metrik IFE Marriott International, teman-teman bisa langsung perhatikan di tabelnya ya. Untuk faktor-faktor internal utamanya sesuai yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian untuk bobot peringkatnya kami sudah menentukannya. Kemudian kita memperhitungkan skor dan total hasil skor akhir yaitu sebesar 3,45 untuk metrik IFE Marriott International. Nah, yang selanjutnya terkait metrik IFE Accor Hotel. Nah, teman-teman bisa langsung perhatikan di tabelnya ya untuk faktor-faktor internal utamanya yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian untuk bobot dan peringkatnya sudah kami tentukan untuk masing-masing faktor. Kemudian kita sudah memperhitungkan skornya dengan total skor untuk metrik IFE Accor Hotel yaitu sebesar 3,15. Di sini saya akan menjelaskan alternatif strategi Matrix SWOT Marriott International. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Ya, isinya 1. Reputasi luar biasa, 2. Kode etik yang ketat, 3. Kehadiran di seluruh dunia, 4. Kepemimpinan pasar, 5. Akuisisi menguntungkan, 6. Pelanggan yang setia, 7. Kekuatan positif atau tidak terpengaruh oleh kegagalan dan terus mempertahankan pandangan positif. Yang ke-8 ada kemitraan strategis. Yang ke-9 ada sangat inovatif, yaitu memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. Yang ke-10 ada mendorong untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, artinya salah satu merek paling kompetitif dalam bisnisnya. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ada perlindungan data yang tidak efektif. Yang kedua ada publisitas negatif. Yang ketiga ada tuntutan hukum perdata. Yang keempat ada penekanan berlebihan pada standarisasi layanan. Yang kelima ada fokus pada keluarga. Yang keenam fokus yang berlebihan pada ekspansi. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Ya, isinya yaitu pergeseran perilaku konsumen atau generasi milenial yang semakin banyak memasuki pasar konsumen. Yang kedua ada pasar besar yang belum tereksploitasi. Yang ketiga ada peningkatan perjalanan global. Yang keempat ada fokus pada personalisasi atau pelanggan menginginkan perhatian khusus. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Yang pertama pandemi global, kedua ada persaingan ketat, ketiga ada resesi menjulang, keempat ada ketegangan perdagangan, yang kelima ada risiko serangan teror. Selanjutnya ada strategi SO atau strength dan opportunity. Yang pertama ada menyediakan satu bus pukul 11 sampai dengan 20.30 setiap hari. Yang kedua ada mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Yang ketiga ada mempertahankan pelanggan yang dimiliki. Yang keempat ada mempertahankan kerjasama yang baik dengan perusahaan lain. Selanjutnya ada strategi WO atau weakness dan opportunity. Yang pertama ada mengembangkan basis pelanggannya dengan memposisikan sebagai merek berjiwa muda yang keren. Yang kedua ada meningkatkan teknologi
merespon dengan cepat segala macam saran dari keluhan para tamu yang menginap. Selanjutnya ada strategi strength dan reach. Yang pertama ada melakukan promosi, yang kedua ada memperkuat citra perusahaan di mata para konsumen. Yang keempat ada strategi weakness dan reach, yaitu ada pembaharuan fasilitas hotel dan meningkatkan fasilitas-fasilitas basis teknologi. Dari penyusunan strategi pada matrix SWOT yang dihasilkan di beberapa alternatif, yaitu ada antara lain ada 1. Menyediakan shuttle bus pukul 11 sampai dengan 20.30 setiap hari. Yang kedua, mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Yang ketiga, mempertahankan pelanggan yang dimiliki. Yang keempat, dan mempertahankan kerjasama yang baik dengan perusahaan lain. Kelima, melakukan promosi. Keenam, memperkuat citra perusahaan di mata para konsumen. Yang ketujuh, mengembangkan basis pelanggannya dengan memposisikan sebagai merek berjiwa muda yang keren. Yang kedelapan, ada meningkatkan teknologi merespon dengan cepat segala macam saran dan keluhan para tamu yang menginap. Yang kesembilan, ada pembaharuan fasilitas hotel dan meningkatkan fasilitas-fasilitas basis teknologi. Selanjutnya ada matrix SWOT Accor Hotel. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yang isinya menyediakan pelayanan di berbagai segmen. Yang kedua ada manajemen, mengembangkan model waralaba. Yang ketiga ada interaksi yang baik dengan tamu. Yang keempat, memiliki program loyalitas. Yang kelima, unique queue digital hospital. Yang keenam, sumber daya manusia yang baik. Yang ketujuh, brand image. Yang kedelapan, bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, ya isinya yaitu yang pertama pelayanan semua segmen sehingga pelanggan sulit mengetahui brand Accor itu sendiri. Yang kedua ada kalah dari bisnis online. Yang ketiga ada fokus pada waralaba. Selanjutnya ada opportunity atau peluang, ya isinya yang pertama ada tumbuh di negara berkembang. Yang kedua manajemen hotel yang semakin baik. Yang ketiga diversifikasi. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Yang pertama ada persaingan yang ketat. Kedua ada masalah di Eropa. Ketiga penurunan kondisi ekonomi global. Keempat ada krisis kesehatan dampak pandemi COVID-19. Selanjutnya ada strategi strength opportunity. Yang pertama meningkatkan pelayanan hotel yang maksimal. Yang kedua memaksimalkan program-program loyalitas hotel. Yang ketiga memberikan pelatihan secara rutin kepada karyawan. Yang keempat memberikan pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada weakness opportunity. Yang pertama mengembangkan pemesanan hotel secara online. Kedua memberikan layanan internasional di setiap waralaba. Yang ketiga bekerja sama dengan perusahaan transportasi untuk memudahkan promosi. Selanjutnya ada strategi strength dan threats. Yang pertama ada menyediakan pelayanan hotel di berbagai segmen untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Yang kedua menerapkan peraturan protokol kesehatan pada tiap konsumen. Selanjutnya ada strategi weakness dan threats, yaitu isinya melakukan promosi di berbagai sosial media untuk mengenalkan perusahaan. Dari penyusunan strategi pada matrix SWOT Accor Hotel dihasilkan beberapa alternatif, yaitu yang pertama meningkatkan pelayanan hotel yang maksimal. Kedua memaksimalkan program-program loyalitas hotel. Yang ketiga memberikan pelatihan secara rutin kepada karyawan. Yang keempat memberikan pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Yang kelima menyediakan pelayanan hotel di berbagai segmen untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Yang keenam menerapkan peraturan protokol kesehatan pada tiap konsumen. Yang ketujuh mengembangkan pemesanan hotel secara online. Yang kedelapan memberikan layanan internasional di setiap waralaba. Yang kesembilan bekerja sama dengan perusahaan transportasi untuk memudahkan promosi. Yang terakhir yang ke-10 melakukan promosi di berbagai sosial media untuk mengenalkan perusahaan. Selanjutnya ada strategi generik Marriott International Matrix IE atau internal eksternal. Pada tabel itu menunjukkan pada kuadran 1, yaitu
dengan skor EV 3,40 dan IV 3,45. Yang artinya strategi itu yang dipilih yaitu strategi 1, yaitu tumbuh dan membangun. Selanjutnya ada matriks IE Accor Hotel. Pada tabel tersebut menunjukkan pada kuadran 1 yaitu dengan skor EV 3,10 dan IV 3,15. Yang artinya matriks IE Accor Hotel menunjukkan pada strategi tumbuh dan membangun, yaitu strategi intensif dan integratif. Selanjutnya ada matriks strategi besar Marriott International. Di situ ada tabel alternatif strategi dari perhitungan matriks Marriott International. Yang pertama ada integrasi ke depan, alat analisisnya matriks IE. Integrasi ke belakang, alat analisisnya matriks IE. Integrasi horizontal, alat analisisnya matriks IE. Penetrasi pasar, alat analisis matriks SWOT dan matriks IE. Pengembangan pasar, alat analisisnya matriks SWOT dan matriks IE. Pengembangan produk, alat analisisnya matriks SWOT dan matriks IE. Dan diversifikasi itu tidak ada alat analisisnya. Matriks strategi besar Marriott International. Yang pertama ada strategi intensif. Nomor 1 ada penetrasi pasar, yaitu melakukan promosi dengan memposisikan sebagai merek berjiwa muda yang keren guna meningkatkan pelanggan, terutama generasi milenial semakin banyak memasuki pasar konsumen. Yang kedua ada pengembangan pasar, yaitu mempertahankan kerjasama yang baik dengan perusahaan lain serta melakukan pembaharuan fasilitas hotel dan meningkatkan fasilitas berbasis teknologi. Yang ketiga ada pengembangan produk, yaitu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan serta menyediakan shuttle bus pukul 11 sampai dengan 20.30 setiap hari. Selanjutnya ada strategi integrasi. Strategi integrasi secara umum menggambarkan mengenai upaya kepemilikan usaha yang dapat membantu usaha yang sedang dijalankan. Yang membedakan hanyalah siapa yang harus dimiliki. Strategi integrasi yang bisa dilakukan oleh Marriott International yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada integrasi ke depan. Strategi ini berkaitan dengan usaha untuk memperoleh kendali yang lebih besar atas distributor atau retail. Yang kedua ada integrasi ke belakang. Strategi ini sangat tepat dijalankan ketika pemasok dari Marriott International yang ada saat ini tidak bisa diandalkan atau memiliki rank harga yang terlalu mahal dari pemasok lainnya. Yang ketiga ada integrasi horizontal. Strategi ini mengacu pada upaya yang dilakukan oleh pemilik usaha untuk memegang kendali yang lebih besar atas persaingan usaha baik yang sejenis ataupun tidak sejenis. Selanjutnya ada strategi diversifikasi. Strategi ini secara umum menggambarkan sebuah strategi di mana pemilik usaha dalam mendirikan sebuah usaha lain, namun yang membedakannya adalah apakah usaha tersebut bersifat sejenis atau tidak. Adapun strategi diversifikasi yang bisa dilakukan oleh Marriott International sebagai berikut. Yang pertama ada strategi diversifikasi konsentris, yaitu diversifikasi produk JW Marriott Jakarta, JW Marriott Medan, dan JW Marriott Jakarta. Selanjutnya ada strategi diversifikasi horizontal, yaitu diversifikasi horizontal membuat produk-produk dengan brand Marriott International. Selanjutnya ada matriks strategi besar Accor Hotel atau strategi dari perhitungan matriks Accor Hotel yaitu sebagai berikut. Integrasi ke depan, alat analisisnya matriks IE. Integrasi ke belakang, alat analisis matriks IE. Integrasi horizontal, alat analisisnya matriks IE. Penetrasi pasar, alat analisisnya matriks SWOT dan matriks IE. Pengembangan pasar, alat analisisnya matriks SWOT dan matriks IE. Pengembangan produk, alat analisisnya matriks SWOT dan matriks IE. Diversifikasi, alat analisisnya matriks IE. Matriks strategi besar Accor Hotel. Yang pertama ada strategi intensif. Yang pertama penetrasi pasar. Melakukan promosi di berbagai sosial media untuk mengenalkan perusahaan tersebut.
Kedua, ada pengembangan pasar, mengembangkan pemesanan hotel secara online. Yang ketiga, ada pengembangan produk, yaitu menyediakan pelayanan hotel di berbagai segmen untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Selanjutnya, yang strategi kedua itu ada strategi integrasi. Yang pertama, integrasi ke depan, yaitu strategi ini berkaitan dengan usaha untuk memperoleh kendali yang lebih besar atas distributor atau retail. Yang kedua, integrasi ke belakang. Strategi ini sangat tepat dijalankan ketika Accor Hotel bekerjasama dengan perusahaan transportasi untuk memudahkan promosi. Selanjutnya ada integrasi horizontal, yaitu strategi ini mengacu pada upaya yang dilakukan oleh pemilik usaha untuk memegang kendali lebih besar atas persaingan usaha, baik yang sejenis ataupun tidak sejenis. Selanjutnya ada strategi diversifikasi. Yang pertama, strategi diversifikasi konsentris, yaitu diversifikasi brand Accor punya perusahaan itu sendiri. Yang kedua ada strategi diversifikasi horizontal, yaitu diversifikasi horizontal membuat produk-produk dengan brand Accor sehingga menambah pemasukan perusahaan. Selanjutnya ada tahap keputusan dengan matrik KSPM pada Marriott International. Faktor yang pertama yaitu ada peluang. Nomor 1, pergeseran perilaku konsumen. 2, pasar besar yang belum tereksploitasi. Nomor 3, peningkatan perjalanan global. Nomor 4, fokus pada personalisasi. Terus selanjutnya ada ancaman. Yang pertama, pandemi global. Yang kedua, persaingan ketat. Yang ketiga, resesi menjulang. Yang keempat, ketegangan perdagangan. Yang kelima, risiko serangan teror. Total dari peluang dan ancaman yaitu 1 baiknya 1,00, strategi intensif 1,90, dan strategi diversifikasi 1,95. Selanjutnya ada kekuatan. Yang pertama, nomor 1, reputasi luar biasa. Nomor 2, kode etik yang ketat. Nomor 3, kehadiran di seluruh dunia. Nomor 4, kepemimpinan pasar. Nomor 5, akuisisi menguntungkan. Nomor 6, pelanggannya setia. Nomor 7, kekuatan positif. Nomor 8, kemitraan strategis. Nomor 9, sangat inovatif. Nomor 10, mendorong untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama, perlindungan data yang tidak bisa efektif. Kedua, publisitas negatif. Yang ketiga, tuntutan hukum perdata. Yang keempat, penekanan berlebihan pada standarisasi layanan. Yang kelima, fokus pada keluarga. Yang keenam, fokus yang berlebihan pada ekspansi. Dari kekuatan dan kelemahan tersebut, total baiknya yaitu 1.00 dan strategi intensifnya yaitu 2,475 dan strategi diversifikasinya 2,125. Sehingga dari total key faktor keempat tersebut yaitu menghasilkan skor strategi intensifnya 4,375, strategi diversifikasi 4,075. Tahap keputusan dengan matrik KSPM pada Accor Hotel, yaitu faktor-faktor utamanya. Yang pertama, kekuatan. Nah, di sini menyediakan pelayanan di berbagai segmen, bobotnya 0,10. Lalu strateginya melakukan promosi di berbagai sosial media untuk mengenalkan perusahaan. Nah, nilai AS-nya yaitu 4, TAS-nya 0,40 dihasilkan dari bobot dikali AS. Selanjutnya mengembangkan pemesanan hotel secara online, yaitu AS-nya 3 dan TAS-nya 0,30. Perhitungannya sama, AS dikali dengan bobot. Selanjutnya membuat produk-produk dengan brand Accor. Nah, di sini AS-nya 2, TAS-nya 0,20. Nah, TAS-nya dihasilkan dari AS dikali dengan bobot. Begitu juga untuk perhitungan kelemahan, peluang, dan ancaman itu sama perhitungannya. Lalu bobot di kekuatan dan kelemahan ini harus bernilai 1,00.
begitu juga dengan peluang dan ancaman harus 1,00. Nah, ini strategi yang paling efektif, yaitu berada pada yang membuat produk dengan brand akor. Nah, ini mendapatkan nilai 3,25. Oke, selanjutnya penerapan strategi Marriott International. Nah, di sini tujuan jangka panjang dan tujuan tahunan Marriott International yaitu untuk menciptakan nilai signifikan secara agresif, membangun merek dan pertumbuhan usahanya. Perusahaan ini didelegasikan untuk menyediakan layanan yang luar biasa kepada pelanggan, peluang pertumbuhan untuk asosiasi, dan menarik kembali kepada pemegang saham dan pemilik. Selanjutnya sumber daya alamnya. Nah, ini Bill Marriott dan ekstensinya yang tinggal di kawasan Beach menganggap bahwa bisnis perhotelan ini bagus di wilayah sub-Sahara Afrika. Mereka mengembangkannya di beberapa negara dan merasa ada kesempatan yang bagus di sana. Mereka punya banyak sumber daya alam, mineral dan minyak sumber yang terus diminati dunia, yang berkembang dan tumbuh di sub-sub Afrika. Penjualan jasa yang dihasilkan perusahaan besar Marriott International itu dilaporkan bernilai 12 miliar dolar pada tahun 2010 dengan pertumbuhan yang pesat di Tiongkok dan Brasil. Selanjutnya sumber daya manusianya. Nah, di sini SDM-nya lebih dahulu memperlakukan para rekan dengan baik, sehingga mereka juga memperlakukan para tamu atau pelanggan dengan baik. Marriott berfokus pada pelatihan, pengembangan, dan mempertahankan para rekan, menciptakan tenaga kerja yang setia dan bersemangat, yang berkomitmen untuk menawarkan layanan dan pengalaman terbaik kepada para tamu. Marriott International dilakukan sebagai perusahaan pemberi kerja terbaik di 17 pasar yang termasuk dalam wilayah operasionalnya di seluruh Asia Pasifik. Selanjutnya struktur organisasi Marriott International. Nah, bisa dilihat di sini struktur organisasi Marriott. Oke, selanjutnya pemasaran. Strategi internal Marriott International. Yang pertama produk. Nah, produknya itu shuttle bus yang beroperasi setiap hari. Selanjutnya yang B, Price. Nah, di sini diskon khusus pada acara tertentu, misalnya Natal dan Tahun Baru. Selanjutnya menjalin kerjasama dengan perusahaan tertentu menggunakan harga corporate. Yang C, Pledge. Nah, yang pertama saluran distribusi yang membantu Hotel Marriott dalam memasarkan kamarnya adalah agen perjalanan, airlines, dan contact person perusahaan yang disebut istilah broker. Yang kedua, memberikan insentif 5% harga untuk setiap pemakaian fasilitas hotel yang berasal dari broker ini. Nah, yang D, promosi yang berhubungan dengan media sosial untuk mengoperasikan Hotel Marriott International. Yang pertama, lewat iklan. Memiliki website internet untuk masyarakat yang ingin mengetahui fasilitas apa aja yang ada di Hotel Marriott. Yang B, direct marketing. Nah, di sini sales dan marketing staff mengunjungi instansi-instansi perusahaan yang belum pernah menginap di Hotel Marriott dengan menggunakan telepon untuk menawarkan produk-produknya. Yang C yaitu personaling selling. Nah, yang pertama sales call. Nah, di sini sales dan marketing staff mengunjungi instansi-instansi perusahaan disebut dengan acara langsung. Yang kedua sales pitch. Nah, di sini sales dan marketing bersama-sama dengan tim dari hotel official dependent bersama mengunjungi instansi-instansi dan perusahaan-perusahaan tersebut. Diharapkan dengan kunjungan ini dapat menjalin hubungan lebih akrab antara pihak hotel dan pihak perusahaan.
Selanjutnya promosi penjualan. Ini mengandalkan secara entertain bagi para boker. Para boker diundang untuk menikmati dinner gratis, kemudian diajak bersantai di lounge sambil mendengarkan musik. Selanjutnya public relation. Nah, public relation ini aktif menjalin kerjasama dengan media massa untuk mempromosikan hotelnya. Yang E untuk orang-orangnya, people, diadakan training untuk karyawan setiap jangka waktu tertentu, yaitu training standar internasional prosedur. Jadwal training ini dibuat periode 1 tahun dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing departemen. Yang F, proses. Tamu harus diperiksa dengan menggunakan mental manual di garage sebelum masuk ke lobi. Yang G, customer service. Di sini menyediakan tambahan tenaga keamanan untuk menjaga fasilitas keamanan yang baru tersebut dan untuk meningkatkan keamanan di dalam hotel. Selanjutnya strategi eksternal Marriott International. Di hotel ini tenaga kerja lebih dahulu diberikan pendidikan mengenai pekerjaan yang baru ia terima, sehingga ia dapat mengetahui apa saja yang akan dikerjakan. Hal ini sedikit berbeda dengan briefing yang akan dilakukan pada saat acara akan dimulai. Pendidikan yang dimaksud adalah training mengenai hal-hal yang sama sekali baru bagi beberapa tenaga kerja yang pengalamannya masih minim, atau mengenai peralatan-peralatan yang masih baru digunakan pada suatu event tertentu. Selanjutnya keuangan atau akuntansi. Penyebaran virus corona menghancurkan bisnis perhotelan grup Marriott International. Perusahaan menutup sementara 25% dari hotel 7.300 hotel yang beroperasi saat ini. Mengapa? Ini mengutip dari CNN Management Group. Marriott International memproyeksi ada beberapa cabang hotel lagi yang akan ditutup dalam waktu dekat. Nah, ini terjadi karena pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan di ruang publik. Kebijakan tersebut membuat hampir seluruh masyarakat beberapa di rumah masing-masing demi meminimalisir virus corona, sehingga membuat tingkat huni di hotel turun. Saat ini tingkat huni kamar hotel di Amerika antara hanya 10% sampai 60% dari sekitar 5.300 hotel yang ditutup sementara. Nah, berikut ringkasan laporan laba rugi Marriott dalam jutaan US dollar. Nah, di sini periode akhir tanggal 30 bulan 9 2020 total pendapatannya yaitu 2.254, dan pada tanggal 30 bulan 6 2020 1.464, dan tanggal 31 bulan 3 yaitu 4.681, dan tanggal 31 bulan 12 2019 yaitu 5.371. Nah, laba kotornya pada bulan 9 yaitu 676, di bulan 6 2020 yaitu 122, dan di bulan 3 2020 yaitu 532, dan di bulan 12 tahun 2012 yaitu 667. Nah, dan seterusnya, dan laba bersihnya menghasilkan 100 untuk bulan 9, dan bulan 6 2020 itu sampai 234, dan di bulan 3 yaitu cuma 31, dan di bulan 12 2019 yaitu 279. Selanjutnya ringkasan neraca untuk Marriott pada periode akhir. Nah, di sini total aset pada bulan 9 2020 yaitu 25.148. Di bulan 6 2020 yaitu 25.680, di bulan 3 2020 yaitu
25.549 dan di bulan 12 2019 yaitu 25.051. Untuk total kewajiban di bulan 9 yaitu 24.919, di bulan 6 25.749, di bulan 3 25.569, di bulan 12 2019 yaitu 24.348. Total ekuitasnya di bulan 9 yaitu 229, di bulan 6 men 79, di bulan 3 men 29, di bulan 12 2019 yaitu 703. Ringkasan laporan arus kas Marriott dalam jutaan US dollar. Periodenya sama, lama periode 9 bulan, 6 bulan, 3 bulan, dan 0 bulan. Yang pertama yaitu kas dari aktivitas operasi, yaitu 9 bulan menghasilkan 1.623, 6 bulan 1.505, 3 bulan 514, di 0 bulan yaitu 1.685. Selanjutnya kas dari aktivitas investasi 9 bulan yaitu 111, 6 bulan yaitu 141, 3 bulan yaitu 145, 0 bulan yaitu 284, min 284. Selanjutnya kas dari aktivitas pembayaran 9 bulan yaitu 397, 6 bulan yaitu 401, 3 bulan yaitu 850, 0 bulan yaitu 1508. Perubahan bersih kas yaitu pada 9 bulan 1337, untuk 6 bulan 2047, untuk 3 bulan 1529, 0 bulan men 107. Selanjutnya litbang yaitu penelitian dan pengembangan atau analisis R&D. Di sini pengembangan pasar. Marriott Hotel senantiasa berusaha memperluas ekspansi pasarnya ke beberapa negara berkembang karena mereka percaya bahwa dengan adanya ekspansi pasar tersebut nanti akan memperluas pasar dan margin laba dan Marriott itu sendiri, meskipun mereka membutuhkan dana investasi yang lumayan besar. Yang kedua, Marriott mengembangkan pangsa pasarnya juga dengan cara membagi bentuk usahanya pada beberapa bidang lain seperti bidang properti, timeshare, dan bisnis restoran di beberapa negara. Yang ketiga yaitu integrasi vertikal. Marriott International mengakuisisi Ritz-Carlton Hotel International dengan tujuan untuk memperluas jaringan mereka dan juga memperkecil pasar yang ada dalam pasar, persaingan yang ada dalam pasar. Nah, di sini penetrasi pasar yang pertama yaitu Marriott membuat iklan melalui model internet dan bekerja sama dengan beberapa portal berita yang menawarkan banyak kemudahan dalam sehingga mampu meningkatkan ketertarikan pelanggan untuk mencoba singgah di hotel tersebut. Selanjutnya sistem informasi manajemen analisis MES, manajemen information system. Marriott International memiliki sistem informasi yang memudahkan pelanggan dalam mengakses layanan Marriott International, yaitu marriott.com. Layanan ini sangat mempermudah pelanggan dalam mencari informasi terkait dengan tempat berlibur dan juga penginapan yang tersebar di berbagai negara dengan jaringan Marriott International yang terbesar di hampir 70 negara dengan menjadi member di website Marriott. Ini pelanggan juga akan mendapatkan informasi terbaru yang ada dan diupdate setiap hari untuk kemudian dikirim ke masing-masing member. Selain itu, Marriott juga senantiasa meminta tanggapan dari para pengunjung situsnya untuk memberikan tanggapan
keluhan dan saran terkait pelayanan yang diperoleh dan tersedia informasi dalam website yang dimiliki oleh Marriott. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penerapan strategi dari Accor Hotel. Yang pertama, ada tujuan jangka panjang dan tujuan tahunan. Jadi, Accor Hotel ini merupakan salah satu hotel internasional terbesar untuk saat ini. Adapun tujuan jangka panjang dari Accor Hotel ini adalah untuk memperluas proyek di 90 negara tempat Accor Hotel ini beroperasi. Selain itu, Accor Hotel juga menetapkan tujuan untuk mendorong keragaman, kesetaraan di tempat kerja, serta gaji yang setara. Grup ini juga berkomitmen untuk memiliki setidaknya 35% manajer umum wanita di hotelnya pada akhir tahun 2020 dengan target jangka panjang 50%. Berkenaan dengan gaji yang setara, Accor Hotel telah menargetkan untuk negara Prancis, Spanyol, Brazil, dan Australia pada tahun 2020 dengan tujuan jangka panjang untuk mencapai kesetaraan di seluruh organisasi. Selanjutnya ada sumber daya alam. Jadi, Accor Hotel ini mengembangkan hotelnya di negara pariwisata dengan keunggulan alam, budaya, serta keramah-tamahan masyarakatnya, serta didukung dengan strategi dan promosi yang tepat, salah satunya di negara Indonesia. Yang ketiga ada sumber daya manusia. Jadi, Accor Hotel sebagai salah satu hotel internasional memiliki manajemen perusahaan yang peduli dengan pelatihan karyawan. Kini Accor sudah mengurus 4.000 hotel di 100 negara dan mempekerjakan 150.000 orang karyawan di seluruh dunia. Accor memiliki modul pelatihan yang lengkap, mulai dari training manager yang tersertifikasi, yang bertujuan untuk memudahkan pekerjaan seorang karyawan, jadwal pelatihan yang dimonitor, dan melakukan evaluasi secara konsisten. Yang keempat ada struktur organisasi. Jadi Accor Hotel ini dipimpin oleh Charm and CEO. Di bawahnya ada Deputy CEO and Hotel CEO, Deputy CEO and CFO. Di bawahnya ada Chief Technology Officer, Chief Strategy Officer, Chief Development Officer, dan Chief Talent and Culture Officer. Di bawahnya ada Group Chief Commercial Officer in Change of Sales, Marketing, Distribution, and Loyalty. Dan di bawahnya lagi ada CEO dari berbagai negara cabang Accor Hotel. Yang kelima ada pemasaran. Jadi Accor Hotel ini melakukan berbagai aktivitas pemasaran dalam upaya mengembangkan brand awareness dan loyalitas. Salah satunya adalah kampanye pemasaran tahunan untuk menghasilkan peluang bisnis dan hubungan masyarakat baru. Dengan bekerjasama dengan perusahaan pemasaran strategis, perikanan, pemasaran langsung, aktivitas online, dan promosi nasional diterapkan bersama untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Untuk mendorong pemesanan online, mereka juga memiliki program loyalitas yang memberikan berbagai manfaat seperti check-out cepat, tarif diskon, malam gratis, minuman selamat datang, dan lain-lain. Accor Hotel juga telah menandatangani kesepakatan kemitraan dengan Qatar Airways untuk meningkatkan kedua program loyalitas mereka. Yang keenam ada keuangan atau akuntansi. Jadi karena adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 ini memberikan dampak yang buruk untuk pariwisata dan perjalanan. Akibatnya menyebabkan pemberhentian dramatis perjalanan internasional dan pariwisata di seluruh dunia. Dan pada bulan April, reservasi untuk hotel ditunda sebesar 90%. Pada tabel yang ditampilkan merupakan pendapatan gabungan untuk paruh pertama tahun 2020 yang berjumlah sebesar 917 juta euro. Kelompok kami mengambil data ini dari First Half Financial Report Accor Group tahun 2020. Selanjutnya dari data profit Accor Group menunjukkan bahwa rugi bersih per saham berjumlah 5,78 euro di paruh pertama tahun 2020 dibandingkan sebesar 0,38 euro pada akhir tahun 2019. Yang ketujuh ada penelitian dan pengembangan. Jadi Accor Hotel ini yang pertama membuka satu hotel setiap 29 jam. Strategi yang dilakukan ini adalah untuk mempercepat pengembangan hotel melalui pertumbuhan organik dan akuisisi. Perluasan jaringan Accor berlanjut dengan pesat dengan mencapai rekor 100.000 kamar yang dibuka tahun lalu.
Yang kedua ada kemitraan yang kuat. Jadi Acer Hotel yakin bahwa kolaborasi antara perusahaan rintisan dan perusahaan besar sangat penting. Acer mendirikan Departemen Distribution and Growth sebagai penghubung antara kewirausahaan dan Acer Group untuk memperkuat. Yang ketujuh ada sistem informasi manajemen. Jadi Acer Hotel mempunyai teknologi informasi generasi terbaru yang memiliki pengetahuan menyeluruh tentang fungsi hotel, perangkat lunak, dan produk-produknya. Mereka menjadi manajemen serta koneksi Acer Hotel yang lengkap dan aman. Sistem pemasaran Acer memungkinkan customer untuk membuat email hotel sendiri. Portal internet Acer juga memungkinkan customer untuk ke Acer Live dan jaringan sosial media hotel tersebut. Customer juga memiliki banyak akses ke aplikasi hotel seperti telepon, reservasi Google, Cars, RMS atau sistem manajemen pendapatan, dan IPMS atau Integrated Property Management System. Selanjutnya ada penerapan strategi dari Marriott International dan Acer Hotel. Yang pertama di sisi sumber daya alam. Jadi di kedua hotel ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Marriott dan Acer Hotel mengembangkan hotelnya di beberapa negara yang memiliki banyak sumber daya alam untuk mendukung kesempatan yang bagus di negara tersebut. Yang kedua ada sumber daya manusia. Jadi Marriott ini memiliki pelatihan pada karyawan untuk menciptakan pengalaman yang lebih baik dengan para tamu. Sedangkan Acer mengutamakan loyalitas. Mereka juga memiliki pelatihan yang lengkap dan memberikan beberapa penghargaan untuk karyawan. Yang ketiga ada struktur organisasi. Jadi jika dilihat dari struktur organisasi kedua hotel tersebut, Marriott memiliki struktur organisasi pada tiap-tiap bagian, sedangkan Acer membagi beberapa CEO di berbagai negara. Yang keempat ada pemasaran. Jadi kedua hotel ini memiliki strategi yang kurang lebihnya sama, yaitu melakukan promosi di berbagai media sosial. Namun, Acer Hotel memiliki program loyalitas, bekerjasama dengan perusahaan transportasi, dan mengurangi limbah makanan yang dihasilkan oleh hotel. Yang kelima ada keuangan atau akuntansi. Jadi, kedua hotel ini sama-sama mengalami penurunan pendapatan dan laba pada tahun 2020 karena adanya dampak pandemi COVID-19. Yang keenam ada Litbang. Marriott melakukan pengembangan dalam memperluas pasarnya di beberapa bidang, sedangkan Acer memiliki program membuka hotel tiap 29 jam dan memiliki sejumlah kemitraan yang kuat. Yang terakhir ada sistem informasi manajemen. Jadi Marriott memiliki website marriott.com untuk memudahkan pelanggan dan untuk saran-saran dan kritik bagi pelanggannya. Sedangkan Acer mempunyai portal internet Acer Live untuk menambah pengetahuan tentang hotel dan customer juga dapat mengakses beberapa aplikasi hotel. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari kelompok kami. Yang pertama ada kesimpulan dari perbedaan visi dan misi. Jika dilihat dari visi dan misinya, dapat disimpulkan bahwa Marriott lebih mengutamakan internalnya perusahaan, khususnya pada sumber daya manusianya, gunanya untuk memperbaiki perusahaan agar lebih bagus dan dapat berkembang dengan baik apabila internalnya dikelola dengan baik. Sedangkan Acer Hotel lebih berfokus pada perkembangan pada perusahaannya, dengan cara harus berpartisipasi dan action dalam meningkatkan perkembangan perusahaan tersebut. Yang kedua ada kesimpulan penerapan strategi dari Marriott International dan Acer Hotel. Baik dari Marriott International dan Acer Hotel memiliki penerapan strategi yang hampir sama, seperti dalam segi sumber daya alam, sumber daya manusia, pemasaran, dan yang lainnya. Perbedaan ada pada pelaksanaan program pada kedua hotel tersebut, karena pasti setiap hotel memiliki produk unggulan mereka masing-masing dengan program yang berbeda-beda. Baik Marriott dan Acer Hotel mengembangkan jaringan hotelnya pada negara yang memiliki sumber daya alam yang baik serta menarik. Keduanya juga mempunyai berbagai pelatihan untuk karyawan dalam menciptakan pengalaman yang baik pada pelanggan. Pada struktur organisasi, baik Marriott maupun Acer Hotel memiliki pembagian struktur organisasi masing-masing, di mana Marriott membaginya berdasarkan bagian-bagian yang berbeda, sedangkan Acer membaginya dengan menempatkan beberapa CEO pada setiap negara.
Dalam pemasaran, Accor Hotel dan Marriott sama-sama memfokuskan promosinya pada media sosial guna untuk menjangkau pelanggan yang lebih banyak dan memudahkan pelanggan dalam mencari informasi hotel. Dalam bidang pengembangan dan penelitian, Accor lebih unggul karena memiliki komitmen dalam melakukan pelaksanaan programnya dan didukung dengan adanya kerjasama dengan kemitraan yang kuat, sedangkan Marriott hanya memperluas pasar